Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Wijaya Kusuma, mahasiswa program doktoral Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana pandangan filsafat bahasa menurut Bertrand Russell. Beliau ini adalah seorang filsuf bahasa yang menemukan logical atomisme. Siapa beliau? Beliau ini lahir di Inggris atau di UK. Beliau filsuf dari Inggris yang menemukan logical atomisme. Jadi, mari kita simak bagaimana pikiran-pikiran beliau tentang filsafat bahasa dan bagaimana sumbangsih ilmu bahasa yang beliau terapkan dan beliau ajarkan atau beliau paparkan dalam ilmu yang beliau temukan itu dalam filsafat bahasa. Oke, baik. Siapa Bertrand Russell itu? Bertrand Arthur William Russell lahir pada tahun 1872 dan beliau meninggal tahun 1970. Beliau ini berasal dari keluarga besar, ya, keluarga bangsawan Inggris, Lord dan Lady Amberley. Namun pada usia 2 tahun dan 4 tahun ayah dan ibunya ini meninggal sehingga masa kecilnya dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Lord John Bertrand. Kemudian diriwayatkan pada masa kecilnya Russell ini dilewatinya dalam suasana yang kurang membahagiakan. Kemudian pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 1890, ia pergi ke Cambridge untuk belajar ilmu matematika. Nah, pada tahun ini, tentunya di tahun keempat kuliahnya, justru ia malah beralih ke bidang filsafat di bawah bimbingan gurunya yaitu Mary Sikowitz, James Watt, dan Gestalt MC. Bertrand Russell ini awalnya terfokus pada persoalan matematika dan logika, namun beliau malah justru terpengaruh oleh pemikiran Immanuel Kant dan Hegel. Namun dari pengaruh Gilmore yang menjadi gurunya itu telah menjadikan Bertrand ini meninggalkan paham yang dalam istilah di ilmu itu Machiavellian dan neo-idealisme, dan selanjutnya beliau justru fokus menekuni bidang matematika dan ilmu logika sebelum masuk ke filsafat bahasa. Bertrand Russell termasuk seorang filosof kontemporer dan beliau ini pokok kajiannya adalah persoalan logosentris, yakni pengkajian filsafat melalui analisis aturan-aturan kesesuaian bahasa atau kebahasaan, dan pemikirannya mengenai tata bahasa logis yang digunakan sehari-hari merupakan suatu paradoks terhadap para pemikir-pemikir Inggris yang cenderung mengedepankan ajaran idealisme. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa kesadaran adalah akses manusia terhadap dunia dan pengetahuan manusia berasal daripada pengalaman sehingga dapat dipahami dengan cepat dan tanggap dengan bantuan logika yang sesuai dengan realitas, dan karenanya realitas dapat dirasakan dengan adanya sensor atas fakta-fakta yang berupa sensasi-sensasi yang berasal dari alat indrawi. Nah, ini pemikiran beliau ini mengenai penuturan atau tuturan maksud, ya, dalam ilmu pragmatik. Jadi ada sumbangsih dari beliau ini terkait pemikiran-pemikiran beliau terhadap ilmu pada kajian ilmu bidang pragmatik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa penemuan dari seorang filsuf bahasa ini, seorang Bertrand Russell. Beliau menemukan atomisme logis atau logical atomism yang merupakan paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposisi atomik atau proposisi elementer melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa, yang setiap proposisi yang ada mengacu pada bagian terkecil dari realitas. Kemudian berdasarkan pandangan yang demikian, maka kaum atomisme logis ini bermaksud menunjukkan adanya hubungan yang mutlak antara bahasa dengan realitas. Nah, seiring perkembangan pemikiran filsafat di Inggris pada permulaan abad ke-20, muncullah suatu pemikiran baru yang disebut sebagai suatu perubahan yang radikal atau sebagai suatu revolusi, yaitu atomisme logis
berkembang baru ini membawa perubahan dalam hal gaya, arah, corak pemikiran umat manusia, dan pusat munculnya gerakan pemikiran filsafat atomismologis ini adalah di Cambridge sendiri. Artinya di Inggris itu sudah mulai merintis atau pemikiran atomismologis ini mulai dibangun oleh seorang Bertrand Russell pada tahun beliau mulai memunculkan itu. Logical atomisme menurut Bertrand Russell, ya, jadi menurut Bertrand Russell ini filsafat itu bertugas memberikan analisis terhadap fakta-fakta. Kemudian filsafat ini harus melukiskan jenis-jenis fakta yang ada. Tentu fakta di sini adalah berupa karakteristik ataupun relasi-relasi yang dimiliki benda-benda. Agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa fakta-fakta itu tidak mempunyai sifat benar ataupun salah. Hanyalah proposisi-proposisi ini merupakan simbol yang terdiri dari kumpulan kata-kata yang menunjukkan data indrawi atau sense data, dan kemudian ada ciri-ciri atau relasi-relasi universal. Artinya di sini ada sumbangsih ilmu pragmatik, ilmu semiotik, ya. Artinya di sini ada tanda-tanda dalam cabang ilmu linguistik ini pada kajian ilmu semiotik juga. Kemudian Russell berpendapat bahwa grammar atau tata bahasa dari sebuah bahasa itu biasa digunakan yang sebenarnya tidak tepat, tapi karena dunia terdiri dari fakta-fakta atomis dan hanya bahasa-bahasa yang mengacu pada fakta atomis lah yang dapat disebut sebagai bahasa yang benar. Kemudian berdasarkan konsep ini, maka Russell berpendapat bahwa salah satu tugas terpenting filsafat adalah menganalisis proposisi bahasa itu, tentunya untuk menguji kebenaran sebuah forma logis dan juga bentuk dari proposisi itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana logical atomisme ini menurut Bertrand Russell. Jadi logical atomis ini adalah proposisi atomik menguak fakta atomis atau fakta yang paling sederhana dalam satu kalimat. Sebagai contoh, inilah putih dan itulah hitam. Kalimat ini mengandung dua proposisi atomik, yakni inilah putih dan itulah hitam yang merupakan realitas dunia atau itu sebuah fakta. Sedangkan konjungsi dan di antara inilah putih dan itulah hitam menggabungkan dua proposisi atomik yang sehingga menjadi sebuah proposisi majemuk, ya, atau proposisi di sini namanya molekuler. Kemudian benar atau kelirunya kalimat ini tergantung kepada untaian proposisi atomiknya, dan oleh karena itu maka hal ini menunjuk kepada fakta atomiknya. Nah, Bertrand Russell memposisikan logika ini sebagai tatanan harmonis manusia dalam mengungkapkan ragam realitas yang ada di dunia ke dalam rumusan sebuah bahasa logika. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana logical atomisme ini menurut Bertrand Russell. Jadi logical atomis ini adalah proposisi atomik menguak fakta atomis atau fakta yang paling sederhana dalam satu kalimat. Sebagai contoh, inilah putih dan itulah hitam. Kalimat ini mengandung dua proposisi atomik, yakni inilah putih dan itulah hitam yang merupakan realitas dunia atau itu sebuah fakta. Sedangkan konjungsi dan di antara inilah putih dan itulah hitam menggabungkan dua proposisi atomik yang sehingga menjadi sebuah proposisi majemuk, ya, atau proposisi di sini namanya molekuler. Kemudian benar atau kelirunya kalimat ini tergantung kepada untaian proposisi atomiknya, dan oleh karena itu maka hal ini menunjuk kepada fakta atomiknya. Nah, Bertrand Russell memposisikan logika ini sebagai tatanan harmonis manusia dalam mengungkapkan ragam realitas yang ada di dunia ke dalam rumusan sebuah bahasa logika. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana analisis menggunakan dimensi filsafat ala Bertrand Russell ini, atau beliau ini menggunakan teorinya yaitu logical atomisme ini, bagaimana sumbangsinya terhadap bahasa. Di situ juga ada nanti bagaimana pada aspek ontologinya, bagaimana epistemologinya dan aksiologisnya. Kita akan jelaskan satu-satu.
Yang pertama pada aspek ontologis, tentunya pada pada bidang objek kajian, substansi ilmu dan eksistensi dan esensi dari ilmu ini, ya, dari aspek ontologis, yaitu dalam teori logikal otomisme ini atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan otomisme logis, yang mana kajian utama teori ini menyatakan bahwa dunia terdiri dari fakta atau atom. Jadi secara logis dari puncak yang tertinggi tidak dapat dipecah lebih jauh, yang artinya masing-masing dapat dipahami secara independen dari fakta lainnya. Kemudian otomisme logis ini dengan tepat menjadikan sebuah logika pada pusat filsafat. Artinya logika ini adalah pusatnya filsafat. Dengan melakukan itu membuat filsafat menjadi lebih ilmiah, karena bagi Russell bahasa ini atau bahasa keseharian itu banyak menampilkan kekaburan arti. Artinya ada makna taksa di sini. Russell ada makna abstrak jadi yang disampaikan oleh Russell. Kemudian beliau berbicara tentang bagaimana fakta, bentuk logika, bahasa ideal dan juga prinsip dasarnya, yaitu adanya kesepadanan atau dalam hal ini namanya isomorfisme antara fakta dengan bahasa dan dunia, yang merupakan sebuah totalitas fakta-fakta yang sederhana dalam sebuah atom kalau di istilahnya. Selanjutnya pada aspek epistemologis, ya, epistemologis ini bagaimana Russell membangun teorinya ini. Jadi cara Russell membangun teorinya ini tentu dalam menyusun sebuah konsep otomisme logis ini dapat terketahui dengan jelas bahwa Russell ini menggunakan titik tolak bahasa, ya. Artinya titik tolak bahasa ini adalah sebuah logika yang dalam menjalankan teknik analisis bagi bahasa yang digunakan dalam filsafat itu sendiri adalah untuk memperoleh apa yang disebut dengan atom-atom logika itu tadi. Kemudian dari segi epistemologis, atomisme logis ini membedakan antara proposisi atomis dengan proposisi molekuler. Proposisi atomis ini sendiri adalah keterangan sederhana yang tidak lagi memiliki ragam keterangan lain sebagai unsur-unsurnya. Nah, termnya memiliki term subjek dan sebuah predikat. Jadi ini muncul adanya subjek dan predikat di dalam tata bahasa atau grammar, ya, yang ini tentunya sangat berperan penting bagi keilmuan bahasa. Subjek, predikat, objek ini yang dalam ilmu bahasa itu dipelajari di ilmu morfologi. Kemudian memiliki hubungan faktual, dan jika proposisi atomis ini lebih dari satu, maka ia akan membentuk sebuah proposisi yang majemuk di mana masing-masing proposisi atomis memiliki satu fakta atomis. Nah, ini sumbangsinya dalam dunia bahasa tentunya banyak, tidak hanya pada bidang semiotik, tapi tentunya di bidang linguistik, ada juga ilmu bidang di bidang kajian pragmatik, kajian sintaksis juga. Nah, ini pada aspek aksiologis yang ketiga, yaitu berupa manfaat atau nilai yang ada pada teori ini. Nah, teori yang dikembangkan oleh Bertrand Russell ini atau otomisme logis ini adalah kegiatan filosofis yang menempatkan pengujian kebenaran dengan jalan analisis logis. Teori Russell ini berkenaan dengan bagaimana pencarian fakta-fakta atomis dalam realitas dan proposisi atomis pada taraf bahasa yang mengandung aspek metafisika. Nah, ini ada aspek metafisika yang dijelaskan di sini, yaitu bagaimana pemikiran Russell ini tidak didasarkan pada data yang bersifat empiris, ya, bukan sifatnya empiris, tetapi kecenderungan pandangannya melihat dunia dari analisis bahasanya. Jadi hanya analisis bahasanya yang dipandang memiliki kecenderungan daripada sifat empiris tadi. Namun kedatipun Russell menempatkan bahasa sebagai sesuatu yang identik dengan alam empiris yang serba materi dan faktual, namun penempatan makna dari kemanfaatannya ini pada upaya interpretasi atau menafsirkan, dan bagaimana dia menganalisis bahasa sebagai kerja filsafat, menjadikan konsentrasinya itu bukan pada materi tetapi sesuatu yang ada dalam wilayah analisis bahasa. Jadi ada pada wilayah analisis bahasa yang digunakan sebagai kata ganti atau pronomina, atau dalam arti sebutan yang lain ada pada dunia materi. Artinya dia menyebut sebutan atas dunia materi yang dalam redaksinya dia mengatakan dengan menggunakan bahasa yang benar berarti telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas apa yang menjadi objek observasinya atau pengamatannya terhadap dunia realitas dan fakta atom. Jadi menurut dia
bahasa itu sangat penting ya. Bagaimana memahami bahasa itu sangat penting dalam dunia filsafat. Artinya untuk memandang sebuah ilmu atau sebuah logika. Kemudian secara retoris, nah ini ada bagaimana dia merumuskan bahasa, angka, rumus ya. Teori ini merupakan sebuah implikasi logis dari pandangan Russell tentang prinsip isomorfis atau kesepadanan serta adanya upaya untuk memadukan prinsip matematika ke dalam prinsip logika, di samping juga ada teori relasinya ya tentunya. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh seorang filsuf ini melalui bahasa tidak lain adalah hasil dari pengamatan manusia terhadap suatu realitas begitu. Artinya dia melihat dunia itu berdasarkan bahasa, atau melihat bahasa ini sebagai simbol-simbol yang saya tadi katakan bahwa bahasa ini sebagai simbol-simbol ini tentunya masuk ke dalam ranah ilmu semiotika ya. Jadi sumbangsinya Russell ini terhadap ilmu linguistik pada semiotika berupa simbol-simbol yang sebenarnya adalah dalam sebuah realitas. Sama halnya dengan menelaah bahasa, berarti menurut Russell ini menjelaskan fakta-fakta yang ada untuk kemudian dijelaskan dan ditafsirkan sedemikian rupa agar ia memiliki makna. Jadi upaya analisis ini tentu tidak lain adalah tugas hakiki dari wilayah kerja filsafat dalam cabang filsafat bahasa. Jadi Bertrand Russell ini memperlihatkan bahwa fakta, data empiris tidak akan berarti apa-apa jika belum disentuh dengan dunia bahasa sebagai cerminan dari sebuah realitas atau sebuah ilmu. Begitu. Kemudian dari segi metodologisnya ini proses bagaimana dia menemukan logika ini, tentunya filsafat pada prinsipnya ya, tidak lain adalah logika, dan oleh karena itu memulai aktivitas filsafat mestinya dibekali dengan prinsip-prinsip logik dan juga analisis bahasa. Bagaimana bahasa itu berperan dalam filsafat menurut Russell. Kemudian yang kedua, sesungguhnya fakta-fakta yang ada pada realitas itu tidak memiliki sifat benar atau salah. Jadi fakta-fakta itu tidak memiliki sifat benar atau salah, akan tetapi mempunyai sifat yang sedemikian hanya ya, berupa pengetahuan yang selalu berada pada dunia bahasa. Dan juga dalam menggambarkan realitas ini, karena di dalamnya selalu tidak luput dari kelalaian atau kesalahan, dan juga kepentingan subjek tadi, kepentingan seorang subjek penutur realitas tadi, tentu dalam membuat proposisi-proposisi bahasa ini sebagai simbol dari fakta-fakta itu, bahasa akhirnya harus sepadan dengan dunia realitas. Artinya bahasa dikatakan di sini adalah sebuah kesepadanan dengan dunia realitas, sehingga menganalisis bahasa berarti juga menganalisis sebuah dunia atau dunia realitas. Yang terakhir, prinsip kesepadanan ini dapat pula diterapkan pada pemikiran dari seorang Russell itu. Luar biasa. Jadi Russell memikirkan bahasa itu sebagai alam atau sebuah realitas. Nah, ini proses berpikir Russell. Tentunya setiap proposisi pada hakikatnya Russell mengatakan di sini mengacu pada dua hal, yaitu data indrawi atau dikenal dengan partikularia yang merupakan hasil persepsi konkret seorang individu, dan sifat atau hubungan universalia dari data indrawi. Nah, yang kemudian dijelaskan oleh Russell bahwa proposisi itu menjelaskan suatu fakta atomik yang dinamakan dengan proposisi atomik itu sendiri. Proposisi atomik ini merupakan bentuk proposisi yang paling sederhana karena sama sekali tidak memuat unsur-unsur majemuk. Misalnya Russell mengajukan contoh untuk menjelaskan proposisi atomik ini dalam satu buku filsafat bahasa yang saya baca. Itu proposisi majemuk itu sebagai berikut ya, contohnya ya. Ini mencontohkan seorang Socrates adalah warga Athena yang bijaksana. Dia menjelaskan ada seorang Socrates warga Athena yang bijaksana. Ini merupakan proposisi majemuk yang terdiri dari dua fakta atomik yang dijelaskan Russell. Yang pertama, Socrates adalah seorang warga Athena. Ya, ini contohnya ya. Dan Socrates adalah seorang yang bijaksana. Dan kedua proposisi atomik yang dijelaskan tadi membentuk proposisi majemuk setelah dihubungkan dengan kata yang. Jadi contohnya Socrates ya. Socrates itu menjelaskan bahwa seorang warga Athena dan Socrates adalah seorang yang. Nah, kata yang ini adalah sebuah proposisi atomik
yang tadi, kata konjungsi yang. Kemudian Russell ya menjelaskan bahwa kebenaran suatu pernyataan atau ketidakbenaran suatu pernyataan dalam suatu proposisi majemuk itu tergantung pada kebenaran dan ketidakbenaran proposisi atomiknya. Karena proposisi majemuk inilah fungsi yang utama dalam proposisi atomik, di mana proposisi atomik tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Nah, karena hal tersebut hanya bahasa yang dapat menemukan atau menentukan kesalahan dan kebenarannya. Karena proposisi atomik hanya bisa mengutarakan bahasa dengan unsur-unsur realita yang sederhana. Artinya misalnya seperti contoh di atas tadi ya, Socrates seorang yang bijaksana dari Athena ya. Kemudian dari kata Socrates, bijaksana dan Athena, ketiga kata ini merupakan objek yang terkandung dalam proposisi atomik begitu. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana rangkuman 5 dimensi yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana filsafat ilmu bahasa menurut Russell ini adalah mempelajari konsep atomis biologis yang dapat terketahui dengan jelas melalui lambang O, dan kebenaran yang ada di pemikiran logika dan fakta-fakta realitas dari dunia atom ini mengikuti proses logika secara deduktif dan induktif atau kita lambangkan dalam huruf M. Kemudian dengan cara membedakan antara proposisi atomis dengan proposisi molekuler yang disebut dengan Russell atom-atom logika ini kita lambangkan dengan huruf E. Kemudian untuk membuktikan secara metafisik atau membangunnya dengan bahasa realitas dengan memadukan prinsip matematika ke dalam prinsip logika ini tadi yang berupa fakta tadi, maka Russell melambangkannya dalam huruf R. Jadi berkenaan dengan pencarian fakta-fakta atomis dalam pemikirannya di kehidupan sehari-hari, tentunya dalam realitas kehidupan sehari-hari, proposisi atomis ini pada bahasa mengandung aspek metafisika dalam lambang huruf H. Oke. Hal lain juga menunjukkan bahwa Russell itu tidak memahami makna kata yang ia tulis. Jadi dia tidak memahami makna kata yang ia tulis sendiri. Dan berdasarkan keyakinan dirinya sendiri, pasti tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ia maksudkan. Artinya apa yang ia maksudkan dari sebuah tuturan atau yang dia tulis itu tidak diketahui oleh seorang pun, bahkan dia sendiri tidak mengetahui. Jadi dia dalam redaksinya mengatakan ketika seseorang menggunakan satu kata yang ia maksudkan tidak sama dengan yang orang lain maksudkan, adalah sesuatu yang fatal jika yang seorang maksud sama dengan yang dimaksudkan semua orang lain. Makna yang Anda lekatkan pada kata yang Anda gunakan pasti bergantung pada natur dari objek yang Anda kenal. Sehingga karena tiap orang mengenal objek yang berbeda, maka mereka tidak mungkin dapat berbicara dengan orang lain kecuali mereka melekatkan makna yang berbeda pada kata-kata yang mereka gunakan tadi. Jadi itu menurut Russell luar biasa, bahwa kata yang ia tulis tidak selalu dipahami oleh dirinya sendiri, bahkan orang lain, karena ada maksud di situ dalam dunia pragmatik, menjelaskan tentang maksud. Kemudian perhatikan bahwa Russell tidak mengatakan bahwa terkadang orang menggunakan kata dengan makna yang berbeda, tapi ia mengatakan selalu secara implisit. Ya, jadi ia berpandangan bahwa pernyataan tidak ada orang yang menggunakan satu kata dengan makna yang sama merupakan datum yang tak terbantahkan. Namun demikian, ada peluang satu atau dua orang cukup berani menyangkali sebuah penegasan tersebut. Bagaimanapun dari prinsip Russell sendiri, tidak seorang pun pembahas tulisannya mengetahui apa yang Russell maksudkan. Nah, ini terkadang Russell mengetahui apa yang ia maksudkan, namun terkait dengan hal yang sangat mendasar, seringkali ia tidak mengetahui apa yang ia katakan. Jadi setelah mengemukakan sebuah definisi sementara ini, ia menambahkan definisi ini tidak mutlak atau tidak mutlak benar, tapi akan tetapi memampukan memahami makna yang dia gunakan. Artinya menurut dia dalam redaksinya semua kata itu bersifat ambigu. Jadi semua kata kita itu bersifat ambigu, kata dia. Nah, tentunya ada formula yang diterapkan oleh seorang Russell, yaitu sebuah bahasa baru
perlu ini ada sebuah bahasa baru. Ini yang kemudian adalah eksposisi terhadap filsafat bahasa yang menurut Russell harus seerat mungkin kaitannya dengan pandangannya tentang bahasa. Namun setiap teori bahasa akan segera bercampur dengan psikologi, logika, dan mungkin juga metafisika yang terlebih secara epistemologi itu tentunya semuanya itu adalah bergantung dengan bahasa itu sendiri. Jadi sebagian besar filsuf ini menulis dalam bahasa Inggris, Perancis, ya, dan juga Jerman, bahkan Yunani. Jadi bahasa Yunani yang Aristoteles gunakan itu sedikit bersifat teknis, sedangkan bahasa Yunani yang digunakan Plato ini adalah bahasa biasa. Jadi walaupun gaya bahasanya bersifat sastra, jadi ada menurut Plato dan juga menurut Aristoteles ini ada perbedaan tentunya, ya. Ada perbedaan yang memandang gaya bahasanya itu bersifat sastra. Ini tentunya ada sumbangsih di dunia sastra. Kemudian Russell itu memandang bahasa biasa ini sebagai sebuah kebingungan yang membingungkan sehingga bisa membawa malapetaka bagi filsafat itu sendiri, karena perlu ada bahasa baru. Sebagai contoh, Russell pernah mengatakan dalam redaksinya, ya, sangat sulit. Ya, dia mengatakan sangat sulit menjelaskan hal ini selama orang berpegang pada bahasa biasa. Karena bahasa biasa berakar dalam perasaan tertentu tentang logika, yaitu perasaan tertentu yang dimiliki oleh nenek moyang kita di zaman purba. Dan selama Anda tetap mempertahankan bahasa biasa yang pada saat tertentu Russell dapat menggunakan efek sastra yang luar biasa, maka Anda akan kesulitan untuk melepaskan diri dari bias yang dipaksakan atau ditanamkan kepada Anda melalui bahasa. Artinya seseorang tidak mungkin bisa menerima bahasa baru selama dia tidak mau mempelajarinya. Dia masih terikat dengan bahasa nenek moyangnya. Jadi ini seperti halnya kita belajar sebuah bahasa baru, misalnya bahasa Inggris atau bahasa tertentu, kita tentunya butuh pemikiran-pemikiran yang kuat untuk beralih dari bahasa yang biasa kita gunakan dari nenek moyang kita, misalnya bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Melayu yang dulu. Baik, dalam redaksi terakhirnya, Bertrand Russell mengatakan, to understand the actual world as it is, not as we should wish it to be, is the beginning of wisdom. Jadi dia mengatakan bahwa pemahaman suatu kata itu, ya, tentunya bersifat aktual. Dan ini tentunya berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Bertrand Russell tadi mengenai analisis bahasa sebagai sebuah realitas dalam sebuah kehidupan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.